Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengecek daftar hadir dulu. Bu Atika Oktaviana. Hadir Bapak. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan materi kita hari ini, kita akan membahas tentang media display. Nah, sebelum masuk ke media display, saya ingin mereview kembali materi sebelumnya. Coba diberikan penjelasan tentang manfaat, salah satu dari sekian manfaat media pembelajaran. Penyampaian materi dapat diseragamkan. Penyampaian materi bisa diseragamkan, boleh. Ini salah satu dari manfaat tersebut. Bisa disebutin lagi, Ibu Indah Rizkika. Menurut pendapat saya, manfaat media pembelajaran itu salah satunya adalah menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, kondusif, dan nyaman. Karena kan dengan adanya media itu, selain guru yang hanya menjelaskan materi, tetapi juga siswa ikut aktif dalam pembelajaran. Jadi ada sesi tanya jawab, kemudian mungkin ada diskusi, kemudian nanti ada presentasi di masing-masing tugas, seperti itu Pak. Ya, baik sekali. Terima kasih Bu Indah Rizkika atas penjelasannya terkait manfaat media pembelajaran. Bisa ditambahkan lagi Bu Lailatul Krisna Lestari. Media pembelajaran ini mempermudah siswa belajar dari rumah. Nah, kira-kira apa lagi Bu Nanda Aulia? Apalagi kira-kira nih? Menurut saya dengan adanya media pembelajaran saat ini, apalagi saat ini sudah banyak ya Pak tersebar di mana-mana media pembelajaran, hal tersebut berdampak positif sekali untuk siswa, sehingga para siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja melalui berbagai media yang tersebar di internet. Ya, contohnya seperti rumah belajar juga, seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih, betul sekali. Ya, bisa ditambahkan lagi nih ya, siapa ini? Siapa ini? Claratul Fauzan atau siapa ini? Claratul Fatra Pak. Oh, Fatra ya, Claratul Fatra. Enggak, apa ditambahkan lagi? Benar-benar menyampaikan media pembelajaran pakai media tertentu sesuai sama kebutuhannya, maka setiap siswa itu akan mendapatkan materi pembelajaran yang sama. Oke, ada standarisasi dalam pembelajaran. Oke, ditambah satu lagi, Ibu Rama Banti. Manfaat media pembelajaran menurut saya itu dapat mempermudah kita mengetahui sesuatu yang mungkin sulit untuk kita ketahui menjadi mudah, dan contohnya itu seperti meningkatkan motivasi pembelajaran dan dan menambahkan keinginan misalnya siswa untuk belajar, karena dengan adanya media pembelajaran mungkin akan membuat dia lebih mudah untuk mengetahui dan belajar apa saja yang bisa dia dapatkan dalam media pembelajaran. Ya, baik sekali. Ya, jawabannya benar semua ya. Jadi manfaat dari media pembelajaran ada banyak sekali. Ada siswa bisa interaktif secara langsung, tadi ya sudah disebutkan, bisa secara interaktif, bisa diskusi tanya jawab dengan gurunya. Kemudian menimbulkan rangsangan dan motivasi ya dari media tersebut ya. Dan bisa menyamakan persepsi, tadi juga ada standarisasi atau menyamakan persepsi ya. Kemudian dapat menampilkan peristiwa masa lalu ya melalui cerita, melalui gambar ya, yang divideokan atau yang dibuat ceritanya ya. Kemudian mempersempit konsep luas. Kemudian dapat mengatasi sikap yang positif ya, yang pasif menjadi aktif ya. Kemudian memperjelas penyampaian, jadi yang sulit menjadi lebih jelas ya, lebih mudah dicerna. Dan yang terpenting, media bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Seperti sekarang kita menggunakan media komputer dengan jaringan internet, maka kita berada di ruang yang berbeda. Ada yang di ruang sekolahnya, ada yang dari rumah. Kita bisa melakukan proses pembelajaran
tetap bisa terjadi di ruang yang berbeda. Mengatasi kendala waktu, mungkin tadi ada yang izin vaksin, ada yang izin kemana ya Pak Andre gitu kan. Dengan media pembelajaran, maka yang sekarang tidak bisa mengikuti nanti bisa disimak rekamannya. Mungkin siang atau malam setelah kejadian bisa disimak rekamannya. Ini pentingnya media pembelajaran. Dan juga yang tak kalah penting adalah mengatasi keterbatasan daya indera. Mungkin ada anak yang pendengarannya kurang normal, maka anak tersebut bisa menyimak media tersebut melalui visualnya, melalui video atau gambar. Atau sebaliknya, anak yang penglihatannya kurang normal bisa menyimak suara-suara dari rekaman-rekaman yang kita berikan dalam media pembelajaran. Itulah salah satu manfaat dari media pembelajaran yang harus kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media display dan media realia di dalam pembelajaran. Media display, media pajang, media dengan menggunakan benda-benda sesungguhnya. Kalau di PAUD ada juga dikenal dengan alat peraga edukasi, ada juga dikenal dengan luspad. Ada yang pernah dengar luspad? Ini lebih ke benda-benda yang ada di sekitar kita, misalnya daun-daun kering, ada kerikil, ada pasir, macam-macam itu benda-benda yang secara terpisah kita bisa manfaatkan sebagai media di dalam pembelajaran. Nah, media display ini media yang dapat disajikan dalam bentuk gambar atau benda aslinya juga bisa, atau pajangan yang dipamerkan, memperkenalkan anak tentang pesawat terbang, bisa dibawakan miniatur pesawat terbang, memperkenalkan anak tentang letak suatu negara, geografi, bisa dibawakan globe ya, atau peta dari negara tersebut. Nah, ini penting ya untuk kita gunakan di dalam proses pembelajaran ya, supaya pembelajaran itu tidak verbalistik. Ada yang mengerti artinya verbalistik? Apa itu? Verbalistik itu biasanya dalam bentuk hafalan ya? Betul ya, verbalistik itu dalam bentuk kata-kata, penjelasan, ceramah, kata-kata ya, hafalan juga bisa. Artinya kita ingin menceritakan tentang apa itu gajah, binatang gajah. Kalau kita verbalistik, gajah adalah binatang yang besar, misalnya belalainya panjang, ukurannya sekian, kakinya sekian. Nah, itu hanya dengan kata-kata, itu verbalistik. Nah, kalau kita sajikan gambar, ini loh gajah gitu, nah udah, kita tanpa ngomong pun anak-anak sudah tahu, oh ternyata gajah itu gitu, belalainya panjangnya di sini. Nanti belalainya panjang dikira di ekornya yang panjang, ternyata yang panjangnya di depan misalnya kan. Nah, seperti itu. Jadi satu gambar itu bisa merepresentasikan 1000 kata. Ya, dengan benda-benda nyata, dengan gambar ini akan lebih bagus dari sekedar verbalitas atau kata-kata, cerita-cerita saja seperti itu ya. Jadi verbalistik itu terkait dengan hafalan, terkait dengan kata-kata atau ceramah, lisan. Jadi itu dihindari, usahakan disertakan media ya. Nah, prinsip pengembangan media display ini kita mulai dari ide atau gagasan, dan juga harus dilihat karakteristik siswa, karakteristik peserta didik. Sudah belajar tentang karakteristik peserta didik, ada materi kuliahnya, sudah ada dapat tipe-tipe pembelajar, sudah pernah dapat tipe pembelajar atau materi mata kuliah karakteristik peserta didik, ada materi kuliah ini sudah dapat atau belum? Belum Pak.
tipe-tipe pembelajar belum ya, yang ada tipe pembelajar yang kinestetik, kemudian ada tipe pembelajar audiovisual, ada auditori seperti itu? Belum. Oh belum. Jadi di dalam karakteristik siswa itu memiliki pola-pola pembelajaran yang cenderung dominan. Ada anak yang cenderungnya itu auditori. Auditori itu dengan dia mendengar, walaupun matanya tidak menatap papan tulis, walaupun matanya tidak melihat gurunya, insya Allah dia paham. Itu tipe anak yang auditori, matanya kemanapun tidak masalah, tapi dia bisa menangkap. Ada anak yang tipe visual, dia kalau gurunya menjelaskan dipelototi ya. Karena dengan cara itulah dia bisa paham, dia menyimak gerak bibir gurunya, dia melihat apa yang dipegang gurunya, dia menyimak apa yang ditulis gurunya. Ini tipe yang sifatnya visual, dengan cara melalui panca inderanya, melalui matanya. Kalau yang tadi melalui telinganya udah cukup. Kalau yang visual harus ada yang dilihat baru dia bisa paham. Ada juga anak yang tipenya kinestetik, karakteristiknya dia baru bisa paham kalau dia mencoba, dia bisa paham kalau dia melakukan ya. Dia bisa paham kalau dia mendemonstrasikan. Itu anak yang tipenya yang kinestetik. Jadi ketiga karakteristik ini juga perlu diperhatikan. Kita nanti menggunakan media yang mana yang paling dominan di kelas yang kita ajarkan, seperti itu. Dan juga yang skala pentingnya adalah tata letak layout. Kalau kita punya alat pajang, ya kita nanti letakkan di mana? Katakan alat pajangnya berupa gambar, ini kita letakkan di dinding bagian mana ya. Kemudian kalau dia berupa alat pajang berupa benda-benda yang sifatnya 3 dimensi, benda-benda nyata atau replika, ini juga perlu ditempatkan di tempat yang khusus pula, sehingga enak dilihat dan mudah diakses oleh siswa ketika itu dibutuhkan. Dan prinsip pengembangan juga jangan lupa terkait dengan tujuan pembelajaran. Apakah ini tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan kognitif siswa, atau tujuannya untuk psikomotorik agar siswa memiliki keterampilan, memiliki kemampuan tertentu yang terkait dengan praktek ini misalnya ya. Atau juga misalnya tujuannya adalah untuk mengubah sikap agar siswa lebih disiplin, agar siswa lebih sopan, agar siswa lebih spiritualnya bangkit ya, agar siswa memiliki jiwa nasionalisme, jiwa kepahlawanan, heroisme. Kita bisa tentukan tujuannya, misalnya anak supaya memiliki jiwa nasionalisme atau heroisme, kita tontonkan, kita putarkan video ini. Nah, video ini tujuannya untuk membangkitkan apa ke anak ya, nasionalisme atau apa, melalui media tersebut. Kemudian misalnya kita kasih gambar tata cara mencuci tangan yang bagus, cara wudhu yang bagus, kasih ya, berupa video, bisa berupa gambar yang ditempel di dinding tertentu, tata cara berwudhu, sehingga anak bisa meniru melakukan cara yang benar. Kemudian prinsip pengembangan media juga dilihat materi ya, lihat materi utama ya. Apalagi kalau itu misalnya yang kita pilih adalah media yang terkait dengan topik khusus, maka harus juga disesuaikan jenis media displaynya. Nah, jenisnya juga harus dipilih. Nanti apakah mau yang gambar atau yang replika atau yang benda-benda nyata. Nah, fungsinya apa nih media? Tadi sudah disinggung di depan tadi ya, fungsinya atau manfaatnya untuk meningkatkan motivasi.
siswa lebih bersemangat dengan adanya media tersebut dari hanya sekedar verbalistik tadi. Fungsi yang lain, dengan media kita bisa belajar secara khusus sesuai dengan konteksnya. Kita akan menghadirkan barang-barang tiruannya, replikanya di sana. Kemudian fungsi yang lain juga untuk menanamkan kebiasaan, dan yang juga tak kalah pentingnya adalah media display ini untuk dekorasi ruangan kelas kita supaya enak ya. Idealnya sih seperti di luar negeri ya, setiap mata pelajaran ya, itu kelasnya didesain khusus dengan media-media display yang mendukung. Jadi anaknya berpindah, moving class. Katakanlah ini kelas fisika, maka di sana ada dekorasi atau display-display yang ada hubungannya dengan fisika. Ini kelas PPKN, ini kelas sejarah, nanti di sana ada gambar-gambar tokoh ini, tokoh perjuangan ini, dan seterusnya. Nah, kalau di luar negeri sudah dikondisikan seperti itu, kelas itu buat dekorasi dengan suasana sesuai mapelnya. Siswa yang akan pindah-pindah tempat. Kalau di kita ini masih agak jarang yang menerapkan itu ya. Jadi siswa berada di tempat yang sama dari mapel A ke mapel B dan mapel Z, sehingga kalau misalnya kita buat dekorasi ya juga dekorasinya juga bermacam-macam, tidak secara spesifik. Nah, pemanfaatan media display ini, media display paling sederhana dan banyak dipakai dalam proses pembelajaran adalah papan tulis. Itu saja yang paling sederhana, dan setiap sekolah pasti ada ya. Ada sekolahnya nggak punya papan tulis nih? Ada? Nggak ada ya? Semua pasti punya. Ya, ciri khas ya. Sekarang ngaji aja juga ada papan tulisnya, walaupun sederhana pakai kertas yang yang ditaruh. Kemudian media poster bersifat persuasif agar menarik perhatian dengan menyatukan gambar, warna, tulisan, kata-kata ya. Nah, ini poster bisa dibeli maupun buat sendiri. Nah, nanti teman-teman di mata kuliah ini sebaiknya juga bisa membuat poster buatan sendiri untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian gambar dan foto sebaiknya berwarna agar menarik perhatian siswa, apalagi tingkatan SD ini perlu banyak yang warna-warna. Diagram juga penting untuk menyajikan visual hubungan terkait dengan data ya. Diagram yang sederhana, jumlah siswa yang beragama X, jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan seterusnya. Diagram ini juga penting sebagai salah satu pemanfaatan media display. Nah, ini contoh media display yang dipajang di majalah dinding sekolah ya. Letakkan papan pameran di tempat yang strategis, yang dilewati siswa, yang sering dilewati ya, mungkin lorong masuk ke ruangan kelas ya, sudut-sudut mana yang mudah dilihat. Gunakan unsur penarik perhatian lainnya, mungkin dikasih hiasan-hiasan, renda, apa ya, ditambah pernak-pernik yang lain, lampu atau yang lain supaya lebih menarik perhatian ya. Gunakan gambar ya dibanding dengan tulisan ya. Perbanyak unsur-unsur gambar, karena tadi gambar bisa mewakili 1000 kata daripada tulisan yang panjang. Akan mungkin orang malas baca, dengan gambar orang bisa mencerna dengan mudah. Bisa gunakan benda asli, berikan pernyataan yang memancing perhatian, dan biarkan papan pameran dalam waktu yang lama, mungkin seminggu sekali diganti, mungkin sebulan sekali, tergantung dari materinya ya, apakah ini masih relevan untuk dipajang atau perlu diganti ya. Nah, poster, gambar dan diagram ini juga penting
seperti ini. Morfologi bunga. Kalau kita hanya jelaskan kata-kata ini akan sulit dicerna. Ya. Bunga ada di sana, ada mahkota, ada kelompaknya berbentuk ini, ya. Warnanya ini, ya. Tangkai putih bentuknya seperti ini, kepala putih ini, ya. Benang sari seperti ini. Kalau dijelaskan dengan kata-kata sulit dicerna, dengan gambar akan mudah. Nah, bahan ajar 2 dimensi yang menggunakan ini dipasang pada tempat-tempat tertentu agar terlihat oleh siswa. Poster digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat tetap atau lambat berubahnya. Iya. Seperti gambar ini ya, ini kan sesuatu yang pasti. Kemudian gambar-gambar tokoh-tokoh nasional termasuk di dalamnya. Nah, poster dapat berisi pengetahuan atau informasi dengan menggunakan tampilan yang sangat beragam, mulai dari foto, gambar grafik, dan kata-kata. Dan sebaiknya gunakan warna yang dinamis dan komunikatif, ya, karena ini penting terutama bagi anak-anak sekolah dasar maupun anak PAUD. Nah, diagram kelas rendah ini digunakan diagram yang sederhana, ya, misalnya seperti tampak gambar seperti itu ya. Juga kelas tinggi dapat menggunakan gambar yang lebih kompleks. Ada seperti diilustrasikan pada gambar ya. Nah, ini bola-bola ya sesuai dengan usianya. Kemudian yang kelas tinggi bisa dengan kotak-kotak grafis seperti ini atau bisa divariasikan dengan yang lain. Nah, pemanfaatan poster, gambar, dan diagram ini penting, yang mana memiliki beberapa tujuan. Katakanlah tujuannya adalah menarik perhatian siswa, maka kita bisa menggunakan gambar atau diagram yang berwarna. Misalnya ini kita di dalam ilustrasi memperkenalkan binatang ternak ayam misalnya kan, atau suasana perkampungan atau pedesaan. Ini dengan contoh-contoh seperti ini akan lebih menarik. Dan tujuan daripada pemanfaatan media ini bisa mempengaruhi emosi yang membentuk sikap. Ya, foto-foto seperti ini, foto-foto yang menggugah. Ya, anak-anak memiliki semangat yang tinggi walau belajar di ruang terbuka seperti yang digambarkan dalam ilustrasi ini. Mereka manjat ke tebing, mereka manjat gunung, ya, untuk mendapatkan sinyal misalnya ya. Di era pandemi seperti ini, pembelajaran harus lewat daring yang tidak semua area bisa tercover sinyal. Bagi anak yang memiliki semangat yang tinggi, tidak kalah akal mencari lokasi yang terbaik, apakah itu manjat pohon atau itu manjat tobing, bisa dilakukan agar proses pembelajarannya bisa dinikmati melalui gawai atau gadget yang dimilikinya. Nah, gambar ini juga mempengaruhi semangat, sikap, dan emosi siswa. Orang yang di sana dengan kondisi terbatas saja mampu melakukan seperti itu, apalagi kita yang di kota yang malas-malasan seperti itu, mereka akan tergugah. Ya. Nah, tujuan misalnya untuk memperdalam pengetahuan tentang suatu konsep, ya, kita bisa menggunakan media kombinasi ya, kombinasi metode media pembelajaran ya, bisa ceramah, buku dengan gambar yang sesuai. Ya, ini loh gajah ya, binatang yang ini seperti yang digambarkan dengan kata-kata susah dicerna, dengan gambar akan mudah. Ya. Kemudian misalnya kalau kita memanfaatkan media untuk dipelajari secara mandiri, maka kita bisa menggunakan gambar atau diagram yang dilengkapi dengan panduan. Panduannya seperti ada, jadi tidak hanya gambar. Ini cara misalnya mengolah kacang tanah ya. Nah, di situ dilengkapi diapakan, ini langkah-langkahnya diapakan, terusnya dilengkapi ya. Bisa dengan gambar ya, sekarang lagi tren adalah infografis ya, juga bisa dengan video. Nah, di dalam prinsip kita mendesain media grafis, media display dalam bentuk 2 dimensi,
maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah simplicity atau kesederhanaan. Gunakan desain yang sederhana, tidak terlalu detail ya, karena akan menyulitkan konsep utamanya kalau detailnya ya. Kita buat yang sederhana tapi mengena. Kemudian ada prinsip berikutnya adalah unity atau kesatuan. Ketertarikan objek yang ada merupakan satu kumpulan objek yang saling mendukung. Ya, ada nanti unsur utama kita gambarkan dalam materi vertikal tersebut. Maka nanti ada ilustrasi pengiringnya, ya, yang juga mendukung dari unsur yang utama. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah penekanan atau stressing. Ini tujuannya untuk menunjukkan fokus utama dari suatu pesan yang ingin disampaikan. Apa yang ingin disampaikan, misalnya hindari COVID atau mungkin mencuci tangan yang benar misalnya. Nanti bagian mana yang difokuskan itu bisa di-highlight, diperbesar atau diberi tanda khusus. Dan yang tak kalah pentingnya adalah keseimbangan. Peletakan objek dilakukan dengan memilih bentuk keseimbangan formal, bersifat simetris, ya. Bisa juga bersifat asimetris. Taruhlah misalnya kita punya media display yang luasnya 1 kali 3 meter. Nah, kita bisa menaruh itu dengan tata letak yang seimbang ya. Jangan di sudut mengecil, padahal di area kelilingnya di sana masih ada blank spot atau area kosong yang tidak termanfaatkan. Jadi nanti bisa diatur sedemikian rupa, mau yang pola simetris, kiri kanan rata, atau mungkin yang pola seni asimetris juga bisa dikombinasikan. Media belajar yang lain juga realia, benda-benda nyata, ya, objek yang menggambarkan kehidupan nyata digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi budaya atau situasi kehidupan. Ingin memperkenalkan misalnya pelajaran apa ini biologi ya, tentang vitamin misalnya, atau tentang kesehatan, atau mengenal buah. Juga kalau ada misalnya bisa dibawa beneran buahnya, alangkah senangnya anak-anak gurunya misalnya bawa buah beneran, kemudian nanti dibagikan setelah saya pembelajaran, ya, senang sekali ya. Misalnya makanan yang mengandung unsur vitamin A, wah di bawahnya ada semangka, anggur, kesemek. Dan kita tugaskan anak-anak membawa gitu ya, baru nanti dijelaskan di kelas, habis itu dimakan. Apalagi yang membawakan gurunya gitu ya, senang anak-anak. Memetik sendiri ya, atau anak-anak dibawa ke kebunnya, wah ini kebun sendiri, memetik tanaman. Oke, pemanfaatan media realia yang sudah tersedia memanfaatkan segala bentuk benda atau peristiwa asli yang sudah ada untuk dirangkai menjadi kegiatan pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Katakanlah tadi contoh buah-buahan, kemudian menyeberang jalan yang benar dan aman, memanfaatkan ruas jalan yang ada di sekolah, praktek belanja di toko koperasi sekolah, karya wisata, ini disenangi anak-anak nih, karya wisata. Kita ingin belajar tentang tumbuh-tumbuhan dan binatang, mungkin di Balikpapan dibawa ke agrowisata Balikpapan, ke Taman Beruang Madu, mungkin dibawa ke Bukit Bangkirai ya. Kemudian anak-anak mungkin bisa diminta untuk praktek belanja, kasih uang 100.000, kira-kira dibelanjakan apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan tujuan tertentu. Kemudian media yang perlu dirancang sebelum digunakan dalam proses pembelajaran. Bila sebuah realia yang dibutuhkan sangat sulit untuk dibawa di kelas atau sulit mengajak siswa melihat benda peristiwa yang sesungguhnya, ya,
maka bisa dibuat replikanya ya. Contoh bentuk dan cara kerja jantung ya. Kemudian baru ini bisa dibuat replikanya ya, buat replikanya atau video animasinya juga bisa. Kemudian evaluasi pemanfaatan media ini juga penting. Ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Ya, kapan itu dilakukan? Kalau evaluasi formatif ini sebelum pemanfaatan media. Kemudian evaluasi sumatif sesudah pemanfaatan media anak-anak diuji. Ya. Yang formatif itu mungkin kita tanya-tanya di awal tadi. Mungkin anak-anak sudah memiliki bahan awal sebelum materi disajikan. Seperti yang tadi saya lakukan, apa manfaat media, sudah menjawab, sudah benar. Kemudian nanti perlu ditanyakan lagi di akhir sebagai bahan evaluasi, ulangan harian, sumatif, dan lain-lain. Kemudian evaluasi juga terkait dengan tujuan. Apakah untuk mendapatkan masukan tentang hal-hal yang perlu diperbaiki sebelum media tersebut dimanfaatkan. Kemudian nanti juga harus dievaluasi melihat apakah media yang digunakan memberikan dampak yang positif terhadap hasil belajar siswa. Kalau itu hasilnya positif, maka perlu dipertahankan dan juga perlu ditingkatkan. Dan juga mengenai cara memperbaiki dan menyesuaikan media display agar cocok dan tepat untuk membantu siswa dalam belajar ya. Kemudian dievaluasi sumatifnya bisa mengamati hasil belajar siswa. Nah ini teman-teman bisa membuat alat-alat peraga buatan sendiri yang mempermudah anak paham. Dan alat-alat tersebut selain bisa digunakan untuk di sekolahnya, bisa digunakan untuk lomba-lomba ya. Setiap tahun pemerintah ada lomba best practice guru, ada lomba karya inovasi. Salah satu karya inovasinya adalah membuat alat peraga, baik itu yang berbasis IT maupun yang non IT. Justru yang berbasis non IT biasanya yang memanfaatkan benda-benda bekas di sekitar kita menjadi alat peraga edukasi, ini akan memiliki nilai yang tinggi kalau di dewan juri ya. Kebanyakan peserta pemenang lomba inovasi itu yang menggunakan unsur itu, memanfaatkan barang bekas di sekitar kita menjadi sesuatu yang bernilai untuk pembelajaran. Nah itu tadi ya terkait media pembelajaran yang berbasis realia ya, atau yang berbasis benda-benda nyata dan display. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya menyampaikan tugas kelompok ya. Kalau yang tugas 3 tadi itu tugas mandiri ya, tugas mandiri. Ini ada tugas kelompok untuk minggu depan ya, ada tugas kelompok, jadi dikerjakan secara rame-rame, secara gotong royong. Nah sebelum saya jelaskan mengenai tugasnya, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Langsung ya, atau langsung saya jelaskan tugas kelompoknya ya. Oke, ini tugas kelompoknya nih. Jadi tugas kelompoknya membuat kelompok terdiri dari 4 orang untuk menyelenggarakan sebuah webinar atau diskusi seminar. Nanti roomnya di sini juga gitu kan, di sini juga dengan durasi 30 menit ya per sesi, per kelompok. Mungkin tiap hari bisa jadi 3 atau 4 kelompok sekaligus gitu ya. Jadi 15 sampai 20 menit paparan, 10-15 menit tanya jawab, ya, sekitar paling lambat 30 menit. Kemudian setiap anggota memiliki peran yang berbeda dari 4 orang tadi. Siapa nanti yang jago bicara, jago membuat paparan, bisa ditunjuk sebagai narasumber atau presenter yang tugasnya membuat paparan dan juga menyampaikan saat kegiatan. Kemudian
tugaskan teman yang lain sebagai moderator atau MC yang tugasnya menutup dan membuka acara serta mengatur jalannya diskusi, siapa yang bertanya ini tanya itu, kemudian nanti menyimpulkan hasil diskusinya, ini moderator atau MC. Kemudian membuat bahan promosi atau flyer atau poster, membuat promosi sebelum kegiatan berlangsung. Nah ini juga terkait dengan mata pokok bahasan ini ya. Diharapkan juga mahasiswa mampu mengemasnya itu. Dan ada nanti teman kalian yang harus diberi tugas sebagai host. Ya, host ini kalau roomnya kita buat sendiri ya, membuka room, kemudian nanti mengatur siapa yang di mute. Tapi karena ini roomnya terbuka ya otomatis nanti udah ada, maka hostnya nanti cukup kena bagian merekam layar. Jadi aktivitas kita selama webinar nanti dari direkam, kemudian nanti dipublikasikan, baik itu melalui Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain. Nah ini tugasnya untuk minggu depan ya, silakan dibagi kelompoknya. Topiknya silakan dipilih dari modul-modul yang ada di semester ini. Ya topiknya boleh modul di semester ini, boleh modul yang terkait dengan media pembelajaran, boleh modul yang lain di luar mata kuliah. Nah, saya juga bisa ya, di modulnya yang dipilih apa itu topiknya bebas silakan memilih modul yang dipelajari selama semester ini. Lebih baik modul yang ada kaitannya dengan komputer, tapi yang di luar modul ini juga nggak apa-apa. Nah terkait dengan ini tugas untuk minggu depan ini, kira-kira bagian mana ini yang masih agak sulit dibuat? Kalau membuat paparan dan menyampaikan materi saya rasa udah oke semua ya. Membuka ya. Saya mau tanya, itu yang flyer designer itu kan membuat bahan promosi sebelum kegiatan berlangsung. Betul, iya. Bahan itu maksudnya dalam bentuk seperti apa Pak? Dalam bentuk file JPG. Dalam bentuk file JPG bisa dibuat dengan Photoshop, monggo, CorelDRAW bisa, pakai Canva juga bisa, LipCut juga bisa, ClipArt juga bisa, poster My Wall. Apa biasanya aplikasi untuk membuat gambar itu? PowerPoint juga bisa. Ya, dari PowerPoint dibikin gambar. Nanti saya demokan mungkin yang di PowerPoint. Di PowerPoint kan semua ada komputernya ya. Kemudian alat perekam layar biasanya apa? Menggunakan rekam layar. Bisa menggunakan Camtasia juga bisa. Menggunakan web apa itu? Ya, iya. Menggunakan OBS juga bisa. Iya. Fastone juga bisa gitu ya, direkam. Nah nanti hasil rekamannya ditaruh di YouTube dan media sosial yang lain, Facebook, Instagram, atau medsos yang lain. Ini tugas untuk minggu depan ya kelompok. Jadi lebih bagus. Ini diseminarkan minggu depan. Oh iya. Diseminarkan minggu depan masih ada. Kelompoknya menentukan sendiri Pak? Menentukan sendiri aja ya, makanya ya. Iya Pak, pada orang berkelompok 4 orang ya. 4 orang dengan tugas masing-masing, jadi semua ada peran masing-masing ya. Jadi ada peran sebagai pemateri, moderator, bikin flyer dan hostnya. Jelas tentang tugas? Jelas Pak. Nah sekarang misalnya yang ingin membuat bahan promosi ya, yang ingin membuat bahan promosi ini coba saya demokan. Nah perlu dengan aplikasi-aplikasi yang khusus, PowerPoint yang sudah Anda kuasai bisa digunakan untuk membuat bahan promosi. Seperti yang saya contohkan seperti ini ya. Saya membuat kegiatan ya
Ramadan ya. Kegiatan Ramadan ini kita siarkan setiap hari menjelang Ramadan, dan tentunya sebelum ini running maka perlu dipublikasikan ke masyarakat, dibuat posternya, flyer-flyernya dulu ya, diinformasikan apa nama kegiatannya, apa topiknya, apa materinya, siapa ya, logonya nanti kalian pasang logo-logo Kota Balikpapan, ditambahkan logo UT gitu ya, nama kegiatannya apa ya, nah, kelompok berapa, kemudian temanya apa, harinya nanti minggu depan ya, minggu depan itu tanggal berapa, jam berapa, nanti linknya, link yangnya ya, linknya lah. Kalau nanti mau dibuat versi siaran langsungnya juga ada linknya ya, siapa moderatornya, nanti keempat-empatnya nanti fotonya dipajang di media itu ya, keempat-empatnya, siapa presenter, moderator, host maupun yang lain ya. Nah, untuk membuat ini saya buat bukan dengan aplikasi apapun ya, dengan PowerPoint yang ada ya, dengan PowerPoint yang ada seperti ini ya. Saya rasa semua komputer teman-teman ada semua. Caranya bagaimana? Langkahnya mirip dengan teman-teman membuat presentasi ya. Pilih new, mau blank, mau pilih desain yang ada di sini ya, mau yang putih juga nggak apa-apa, pilih yang ada warnanya khusus juga monggo. Warnanya pilihannya juga macam-macam, ada yang hijau, ada yang oranye, merah, pink ya. Kita tinggal tekan tombol create. Oke. Mana ini ya, komputer saya hang. Nah, PowerPoint-nya macet. Saya coba lagi. Nah, seperti juga sekarang mungkin teman-teman lagi tren ribbon ya, tren ribbon yang gambar kita dibingkai sesuai dengan tujuannya. Hari ini lagi merame, marak sekali hari ini ribbon yang kaitannya dengan apa, hari ini Hari Dignas ya, Hari Pendidikan Nasional. Banyak grup-grup juga dihiasi dengan foto-foto kita, kemudian ada ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional dan lain-lain. Ini saya juga buat untuk Lebaran, nanti juga saya siapkan untuk saya share gitu kan. Nah, ini juga semuanya kita bisa lakukan tanpa aplikasi khusus ya. Aplikasi yang ada di komputer kita dengan PowerPoint bisa ya. Oke, kita pilih mulai dengan desain kosong seperti ini. Dengan desain kosong seperti ini, ada kotak-kotak ini apa maksudnya? Ya, maksudnya kita di sini suruh mengetik judul dan subjudul. Karena ini kita mau membuat poster, maka nggak perlu. Ya, kita nggak perlu ngetik ya. Nah, ini perlu, kita bisa buang. Ya, kita bisa buang itu. Kemudian kita juga bisa atur dimensinya ya, slide customnya, ukurannya mau ukuran standar ya. Kalau standar berarti nggak usah diubah seperti ini, bagus ya. Siapa tahu nanti ada yang mau ukurannya yang potret, tinggal dipilih sini ya. Ini ada berbagai ukuran ya. Atau untuk ukuran-ukuran yang custom, misalnya saya mau ukurannya kotak ya, 11x11 misalnya kan ya. Kalau untuk ribbon itu rata-rata sama dia dimensinya ya. Oke, jadi kotak seperti ini, jadi kotak ini. Yang mau yang standar bawaan apa tadi, PowerPoint yang standar tadi melebar juga monggo ya, mau dibikin persegi juga monggo. Ini settingannya dari slide ya.
mungkin beda office, beda juga letaknya. Demikian juga backgroundnya. Backgroundnya mau dipilih apa? Backgroundnya mau background solid. Ya, solid itu warna ya. Warna apa? Warna putih. Ini standarnya warna putih. Warna hijau seperti ini, atau background gradasi. Ini background gradasi seperti ini. Jadi warnanya bisa kita atur dari gelap ke terang ya. Atau backgroundnya itu adalah mengambil gambar, picture ya. Cari gambar sebagai background misalnya. Nah ini oke, cari gambar yang sesuai misalnya ya. Nanti sesuaikan tema ya. Ada gambar apa yang kita cari di komputer kita, atau mungkin tanpa gambar-gambar tertentu tidak apa-apa deh gitu kan. Nah, kalau temanya lebaran ya mungkin cocok dengan gambar ini, gambar seperti ini, jadikan background ya, monggo saja nanti ya. Nah kemudian kita juga bisa menambah pernak-pernik dan goresan lain ya. Katakanlah ini gambarnya biasa saja deh gitu kan. Oke, saya tambahkan pernak-pernik lain, misalnya saya akan menggambar dari autoshape di sini. Ini adalah autoshape yang kita bisa gunakan untuk membuat goresan-goresan hiasan tambahan. Ini kita pilih ya, set. Oke. Nah ini bentuknya bisa di-customize. Bentuknya bisa di-customize seperti kita menggunakan aplikasi pengolah gambar, seperti kita menggunakan Corel, seperti kita menggunakan Photoshop. Jadi model yang standar ini kita bisa lekuk-lekukkan lagi dengan cara klik gambarnya, klik edit, pilih edit point. Nah, kita bisa menentukan titik tertentu untuk kita buat agak ada bernilai seni gitu ya. Ya, bernilai seni. Kira-kira mungkin dilekukkan ke sini sedikit misalnya ya. Oke, seperti ini, klik. Nah, ini jadi lekukannya seperti ini. Ya. Kemudian kita letakkan di pinggir, katakanlah ini nanti berperan sebagai bingkai misalnya ya. Oke, ditambah titik lagi, mungkin apa? Ditambah titiknya lagi kemana nih? Ya, nanti bisa disesuaikan lagi. Oke, mungkin memilih desain seperti ini. Silakan nanti dikombinasikan. Ini kita bisa copy dengan cara terkontrol, geser ya. Kontrol akan menjadi dua benda ini ya. Akan menjadi dua benda. Warnanya sama. Saya mau membuat ini menjadi list, maka saya akan gunakan warna yang berbeda supaya kelihatan seperti sebuah list ya, list gambar ya, seperti ini ya, klik. Oke. Kemudian ini kita ubah titiknya lagi, kita satukan di sini. Oke, kita ubah letaknya ke pinggir ya. Kita coba ubah letaknya ke pinggir. Nah, ini bisa kita mainkan sedemikian rupa, baik dari sisi warna ya. Warnanya mungkin kita mau kasih warna yang gradasi ya. Ini warna gradasi seperti ini. Lebih gelap ini. Mungkin warna yang biru. Gradasi juga bisa dipilih, radial ya. Nah, ini radial ya. Kemudian rectangle. Ini gradasi ya. Atau yang warna solid aja deh, nggak apa-apa gitu, seperti ini. Kemudian kita bisa hilangkan outline-nya. Outline ini adalah garis tepi. Ini nampaknya garis tepinya hitam. Garis tepinya hitam ini kita ganti dengan no fill saja ya.
outline-nya kita ganti dengan mobil. Outline-nya dikosongkan. Oke, ini juga begitu. Nah, ini sudah membentuk list ya. Warnanya nanti bisa disesuaikan, sukanya warna apa ini teman-teman ya. Mau biru, kombinasi biru dengan apa ini ya. Yang luarnya tadi warna apa ini. Ya, mungkin seperti ini ya. Mungkin di atasnya juga mau ditambahkan lagi, boleh ya. Kita copy ke atas, kita copy ke atas, red ya. Dengan cara menekan tombol kontrol supaya terduplikat. Ini terduplikat. Dan teman-teman juga bisa modifikasi lebih lanjut. Ya, modifikasi lebih lanjut dengan cara menarik ini dengan posisi terbalik. Posisi terbalik seperti ini misalnya ya. Juga menarik ini dengan posisi terbalik seperti ini juga monggo. Bikin tingginya seperti ini. Nah, diputar-putar seperti ini. Jadi nanti ditambahkan elemen-elemen apa saja, silakan saja gitu ya. Kemudian baru kita sisipkan gambar. Titipkan tulisannya di sini ya. Gambarnya juga demikian ya. Nah, gambar-gambar ini kita bisa cari dari komputer, tetapi harus perlu direkayasa sedemikian rupa. Kalau tanpa rekayasa kurang enak. Katakanlah gambar ini kalau main tempel saja kurang bagus ya. Kalau main tempel saja gitu ya, akan lebih bagus teman-teman bisa buat desain yang lebih menarik. Misalnya dibuat lingkaran dulu deh gitu kan. Oke, nanti lingkarannya diisi dengan foto ya. Klik kanan, pilih fill apa, dipilih dengan gambar ya, gambar atau fotonya di sini. Kita cari foto. Fotonya dari mana? Fotonya dari komputer tadi misalnya ya. Nah, tadi fotonya ya foto yang sama aja. Oke, jadi fotonya ini. Jadi fotonya dibingkai dalam gambar seperti ini. Ini akan lebih menarik ya daripada main tempel seperti tadi. Atau fotonya dihilangkan transparannya. Ini biarkan aja deh, fotonya dihilangkan transparan. Cara menghilangkan transparan, teman-teman bisa menggunakan tool yang ada di internet yang namanya remove PG ya. Coba kita ketik remove PG. Ini teman-teman punya foto di taman, di sekolahan yang ingin dihilangkan backgroundnya, kemudian nanti ditempel di flyer atau poster, ini akan lebih bagus ya. Saya pilih yang aplikasi ini. Oke. Nah, ini kita tinggal upload foto tersebut, upload fotonya. Oke, kita coba ulang dengan foto yang lain, misalnya ini Pak Hamid. Nah, ini tadi ada foto saya yang tadi ini ya. Boleh juga foto yang lain. Oke. Nah, ini kita lagi bilang. Jadi begini ya. Oke, baru kita download. Download baru kita ambil, kita masukkan di PowerPoint kita. Insert picture, pilih gambar ini Pak Hamid tadi, klik. Oke, teman-teman bisa menggunakan teknik ini juga ya. Nah, ini kan lebih indah, jadi kita buang backgroundnya. Loh, ini kok
kurang enak ini motong seperti ini kan nggak enak ya dipandang ya, kayak mengambang begini, kayak puyang bilang orang. Ini kita beri efek yang lain, ini supaya berada di bawah, ditenggelamkan dengan cara send to back. Nah, jadi kan lebih realistik. Jadi penggalan badannya ini tertutup oleh slit lace yang ada di sini. Ya, akan tertutup oleh lace yang ada di sini. Ya, kemudian silakan tambah variasi tulisan. Tulisannya boleh menggunakan what art, ya mungkin judul seminarnya apa ya, media pembelajaran ya, webinar, dia pembelajaran misalnya kan. Tentunya ada bagian yang ditulis besar-besar, nanti ada bagian yang ditulis kecil-kecil ya, disesuaikan dengan proporsinya. Oke, mungkin ini di sini, nanti di atas yang ditambah logo ya, dan ini untuk tulisan nama-nama yang biasa dengan teks box biasa saja di sini ya, misalnya. Nanti nama teman-teman semua disebutkan di sini, nama dan fotonya sebagai apa, sebagai narasumber, moderator dan lain-lain. Mau diletakkan di samping, mau di kiri kanan, monggo nanti divariasikan sedemikian rupa. Nah, ketika ini sudah dianggap selesai, sudah lengkap informasinya ya, judul seminarnya, ya siapa pematerinya, membuat desain siapa, pesan siapa, maka langkah terakhir adalah file. Pilih save as atau save, silakan ya, sembarang saja ya. Pilih folder tempat penyimpanan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tipe filenya ya. Teman-teman bisa gunakan tipe file yang JPG ya, JPG file gambar ya. Kemudian judulnya sembarang, mau poster apa ya kan, flyer 1 itu kan, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita tekan save, tekan just this one. Artinya walaupun kita punya 10 slide, kalau kita pilih yang ini maka yang sedang aktif itu aja. Nah, ini sudah menjadi file gambar. Sudah menjadi file gambar. Tadi saya simpan kemana tadi? Ada di mana ini? Nah, ini filenya ini, player 1. Jadi JPG ya. Nah, ini nanti sudah harus disebar 1 hari, paling lambat 1 hari sebelum kegiatan tutorial web berlangsung, sebelum seminar berlangsung ya, disebar ke media sosial luar juga silakan. Ini sudah file gambar. Nah, nanti kelompok yang duluan siap ya dengan gambar serta materi yang lengkap, tentunya ada nilai plus ya, ada nilai tambah dari kecepatan waktu ya, dari kecepatan waktu yang duluan maju, yang duluan selesai flyernya, tentunya ada tambahan nilai. Seperti itu terkait dengan tugas untuk minggu depan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya yang bertanya. Oke, enggak. Untuk materinya boleh ambil modul dan boleh. materi lainnya, Pak? Boleh, iya. Boleh ambil dari modul. Teman-teman apa ya, Pak? Oh, usahakan beda. Usahakan beda. Kan segitu banyak materi, masa bisa sama? Kan boleh modul 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai modul 9 boleh. Atau modul mata kuliah lain. Ada mata kuliah apa di semester ini selain komputer? Nah, boleh juga. Boleh. Ya, no, Pak. Nah, saya rasa nggak bisa, jangan sama ya, sama. Orang ngambil modul komputer aja nggak bisa, nggak sama kok. Nah, nanti siapa yang sudah jadi duluan, misalnya kelompoknya Indah Rizkika sudah jadi duluan posternya, judulnya adalah XYZ. Nanti kelompok berikutnya judulnya sama, maka judul yang berikutnya harus ganti. Udah keduluan punya
Bu Indah Rizkika gitu kan ya. Bila perlu nanti bila perlu nanti nama kelompoknya dan judulnya udah ditulis di grup supaya tidak sama, sehingga yang lain bisa memilih yang lain ya. Jadi modulnya bebas, boleh modul komputer dan media pembelajaran, boleh modul keberapa, dan modul di luar ini juga bisa. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau di luar modul bisa nggak? Ya, di luar modul yang mata kuliah kita, misalnya mata kuliah ini kan media pembelajaran kan ya, media pembelajaran, maka ada modul-modul di mata kuliah yang lain silakan. Yang penting masih sepanjang di materi yang kita pelajari selama semester ini. Ya. Atau mungkin pilih aja nanti di grup ini dari sama itu Pak dengan program lain gimana? Boleh ya. Yang list pertama berarti kan punya kebebasan tema gitu ya. Yang list pertama gitu kan. Oke. Sehingga iya, nanti ngulang dari awal gitu kan, diri saja nanti udah siap judulnya ini. Kelompoknya misalnya Indah Rizkika, anggotanya ini gitu kan, temanya ini udah ditulis di nanti grup seperti itu ya. Oke, yang lain ada? Jelas semua ya? Jelas tanya Pak. Oke, monggo. Ya itu yang mengenai paparan lupa itu di video kan atau seperti apa? Kita tulis di kertas atau jadi kita diskusinya itu di video kan seperti apa gitu Pak? Yang memvideokan itu tugasnya host. Jadi host nanti merekam kegiatan ini, nanti direkam oleh host, direkam tentunya jadi video kan nanti. Kenapa? Dari awal sampai akhir karena kan 30 menit ya. 30 menit ya, minimal dia merekam 30 menit itu di kelompoknya. Itu tugasnya host nanti. Dan paparannya ya teman-teman nanti yang bagian presenter kan membuat PowerPoint untuk dijadikan bahan materi gitu. Iya, PowerPoint-nya dalam bentuk PowerPoint. Nanti tujuan disisipkan dalam PowerPoint, itu Pak. Boleh. Ya, posternya nanti boleh ditaruh di PowerPoint paling depan juga, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak. Monggo. Ada lagi? Kalau tidak ada, ini kita akhiri diskusi hari ini. Kita hari ini sudah membahas terkait dengan media pembelajaran, terutama media display, yaitu media yang berupa gambar-gambar 2 dimensi dan benda-benda nyata. Kemudian untuk memperkuat materi juga kita beri penugasan, salah satunya adalah membuat flyer atau media display gambar, dan juga untuk meningkatkan skill kita di era 4.0, yaitu salah satunya adalah skill di dalam komunikasi ya. Kemudian skill di dalam kolaborasi, kita perlu membuat kelompok diskusi dengan menyelenggarakan webinar mini untuk minggu depan ya. Oke, saya akhiri materi kita hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.